Baru saja usai laga persahabatan Timnas Indonesia melawan Taipei jelang SEA Games 2025, berikut ini ulasan beritanya. Nah, ini nih, tak main-main di SEA Games, skuad Timnas Indonesia sudah dipilih dengan pertimbangan matang. Apakah yakin bisa jadi juara bertahan? Yuk saksikan ulasannya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Putri Indonesia melawan China Taipei. Baru saja kalian saksikan pertandingan Timnas Indonesia Putri melawan China Taipei yang baru saja berakhir. Hasil pertandingan bisa kalian saksikan di thumbnail video ini. Adapun pertandingan ini sangat berharga, mengingat Garuda Pertiwi sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang SEA Games yang semakin dekat. Pertandingan ini memberikan banyak pelajaran penting bagi kedua tim, baik dalam hal permainan taktis maupun mentalitas juang di lapangan. Indonesia yang harus menghadapi lawan yang lebih unggul dalam peringkat FIFA, tetap menunjukkan semangat pantang menyerah yang patut diapresiasi. Pada babak pertama, Timnas Indonesia Putri terpaksa tertinggal 0-2 dari Taiwan. Laga berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, yang penuh dengan sorakan dari para pendukung setia. Pelatih Akira Higashiyama melakukan 7 pergantian pemain setelah kemenangan comeback yang luar biasa atas Nepal di pertandingan sebelumnya. Dalam laga ini, para pemain Indonesia seperti Iris Derou, Katarina Stalin, Felicia Dezeu, Claudia Schoenemann, dan Isa Warps mencoba memberikan perlawanan terbaik mereka melawan Taiwan yang berada di posisi ke-42 FIFA, jauh di atas Indonesia yang berada di posisi ke-106. Meski menghadapi lawan yang lebih berpengalaman, Indonesia tidak gentar. Babak pertama diawali dengan inisiatif serangan dari Timnas Indonesia, namun pertahanan Taiwan yang terorganisir dengan baik cukup sulit ditembus. Meskipun Sheva Imut dan Claudia Schoenemann terus berusaha menembus pertahanan lawan lewat tusukan-tusukan sayap, usaha mereka belum membuahkan hasil. Salah satu peluang emas datang dari tandukan Katarina Stalin yang sayangnya masih melambung tinggi di atas mister gawang Taiwan. Di sisi lain, Taiwan yang lebih unggul secara kualitas dan pengalaman semakin mendominasi permainan. Salah satu momen krusial terjadi pada menit ke-35 ketika Indonesia kehilangan konsentrasi saat mengamankan situasi sepak pojok Taiwan. Kesalahan komunikasi di lini belakang membuat bola muntah di depan gawang yang akhirnya dimanfaatkan oleh Taiwan untuk mencetak gol pertama. Tidak lama setelah itu Taiwan kembali menggandakan kedudukan 3 menit menjelang babak pertama berakhir. Kali ini, kemelut di kotak penalti Garuda Pertiwi menyebabkan kegagalan dalam mengamankan bola, yang akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh Pu Xin-hui untuk menambah keunggulan Taiwan menjadi 0-2. Di sisi lain, Timnas Indonesia Putri sempat mendapatkan peluang melalui tembakan bebas dari Felicia Dezeu. Namun sayangnya, tembakannya melambung tinggi di atas mister gawang Taiwan. Babak pertama berakhir dengan Indonesia tertinggal 0-2 dan tentu saja ini menjadi tantangan besar bagi Garuda Pertiwi untuk bangkit di babak kedua. Meski tertinggal 2 gol, Timnas Indonesia Putri menunjukkan semangat yang luar biasa. Mereka tetap berusaha memperbaiki koordinasi tim dan meningkatkan intensitas serangan. Babak kedua menjadi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan ketangguhan mental mereka. Hasil akhir pertandingan bisa kalian saksikan pada pertandingan tadi. Hal yang paling penting dari laga ini adalah sikap tidak mudah menyerah yang diperlihatkan oleh para pemain Garuda Pertiwi. Ini adalah modal penting untuk persiapan menuju SEA Games 2025. Setiap pertandingan seperti ini memberikan pengalaman yang berharga dalam perjalanan menuju turnamen yang lebih besar. Apapun hasil akhir dari pertandingan ini, yang pasti, Timnas Indonesia Putri telah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim yang lebih tinggi peringkatnya. Laga ini memberikan banyak pembelajaran, baik untuk perbaikan taktik maupun penguatan mentalitas tim. Kemenangan atau kekalahan bukanlah hal utama. Yang terpenting adalah bagaimana setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri dan semakin siap menghadapi tantangan berikutnya. Bagaimana menurut kalian mengenai jalannya pertandingan tadi?
Apakah kalian melihat perkembangan positif dari permainan Garuda Pertiwi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk terus mendukung Timnas Indonesia Putri menuju SEA Games 2025. Skuad final SEA Games dipilih dengan pertimbangan matang. Timnas Indonesia U23 telah resmi mengumumkan skuad final untuk SEA Games 2025 yang akan digelar pada 9-20 Desember 2025. Setelah melalui proses seleksi yang panjang, pelatih Indra Syafri menegaskan bahwa keputusan pemilihan pemain kali ini sudah didasarkan pada evaluasi matang dan pengamatan langsung di lapangan. Dengan target yang jelas untuk meraih prestasi terbaik di ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut, Indra Syafri bersama tim pelatih telah bekerja keras untuk menyusun komposisi tim yang seimbang dan solid. SEA Games 2025 akan dimulai pada 9 Desember, dengan pertandingan sepak bola dimulai lebih awal pada 8 Desember 2025. Indonesia akan bertemu dengan Filipina dalam laga pertama, dan ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda. Untuk itu, memilih 23 pemain terbaik menjadi langkah penting dalam upaya Indonesia untuk tampil maksimal dan bersaing di level tinggi. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Dion Marks menjadi sorotan utama dalam daftar pemain yang dipilih. Mereka adalah pemain-pemain yang telah menunjukkan performa impresif, baik di liga domestik maupun di luar negeri. Kehadiran mereka dalam skuad Timnas Indonesia U23 tentunya memberikan kekuatan lebih, mengingat pengalaman mereka bermain di kompetisi yang lebih kompetitif. Sementara itu, pemain muda berbakat lainnya seperti Hoki Caraka, Doni Tripamungkas, Kadek Arel, Kakang Rudianto, dan Rafael Struijk juga turut serta menambah kedalaman skuad yang akan berlaga di SEA Games 2025. Indra Syafri menjelaskan bahwa pemilihan pemain ini merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan selama pemusatan latihan di Jakarta pada bulan Oktober dan November. Proses pemilihan tidak hanya didasarkan pada performa para pemain di lapangan, tetapi juga pada data-data yang dikumpulkan selama latihan, serta pengamatan langsung saat pemain tampil di Super League. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil telah melalui pertimbangan yang sangat matang dan teliti. Keputusan ini diambil setelah evaluasi matang berdasarkan data-data yang ada selama pemusatan latihan bulan Oktober dan November, serta pengamatan pemain saat bermain di Super League yang dilakukan bersama staf pelatih dan tim performance, ujar Indra Syafri di situs PSSI. Ini menunjukkan bahwa setiap pemain yang terpilih dalam skuad final bukan hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan fisik dan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di SEA Games. Salah satu tantangan terbesar dalam membentuk skuad SEA Games kali ini adalah kenyataan bahwa ajang tersebut tidak termasuk dalam kalender FIFA. Meskipun demikian, klub-klub yang memiliki pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri telah bersedia untuk melepaskan mereka ke Timnas U23. Dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih untuk PSSI yang berupaya memastikan pemain abroad yang bisa ikut serta ke SEA Games 2025, walaupun bukan kalender FIFA, kata Indra Syafri. Ini menunjukkan kerjasama yang baik antara PSSI, klub-klub lokal, dan klub-klub luar negeri dalam mendukung pembentukan skuad yang kuat. Dengan komposisi pemain yang telah dipilih, Timnas Indonesia U23 diharapkan dapat menghadapi SEA Games 2025 dengan optimisme tinggi. Persiapan matang, baik dalam hal teknis, fisik maupun mental diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal. PSSI dan seluruh tim pelatih tentunya memiliki harapan besar agar Indonesia dapat bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia Tenggara serta meraih medali yang diinginkan. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia U23. Kita semua berharap agar skuad ini dapat menunjukkan permainan terbaik mereka dan meraih hasil yang membanggakan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Timnas Indonesia U23 bisa meraih medali emas di SEA Games 2025? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Generasi Timnas Indonesia U22 siap pertahankan emas SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 memulai perjalanan mereka dengan optimisme tinggi menuju SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Keberhasilan meraih medali emas di SEA Games 2023 menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda Muda untuk mempertahankan prestasi tersebut. Pelatih Indra Syafri kembali dipercaya untuk memimpin tim ini, dan kali ini banyak yang menyebut bahwa Indonesia memiliki salah satu generasi sepak bola paling menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan kualitas pemain yang merata di setiap lini, harapan untuk membawa pulang medali emas kembali sangat terbuka lebar. Setelah sukses besar di SEA Games 2023, skuad Indonesia U22 kini kembali mendapatkan sorotan positif. Apalagi karena banyak pemain yang tampil reguler di klub-klub besar, baik di Liga Indonesia maupun di luar negeri. Indra Syafri percaya bahwa dengan komposisi tim yang matang dan solid, tim ini memiliki peluang besar untuk mengulang kesuksesan yang sama. Persaingan internal dalam tim pun sangat ketat, yang menunjukkan tingginya kualitas dan semangat juang dari setiap pemain. Setiap pemain ingin memberikan yang terbaik untuk negara, dan itu tercermin dari kerja keras mereka selama persiapan. Keberhasilan ini juga semakin diperkuat dengan hadirnya talenta-talenta baru yang bergabung dari berbagai kompetisi, baik domestik maupun internasional. Para pemain abroad yang bermain di liga-liga Eropa turut memperkuat skuad Garuda Muda. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Dion Marcus, Marcelino Ferdinand, dan Mauro Zylstra menjadi pembeda utama dalam tim ini. Kehadiran mereka sangat penting karena mereka membawa pengalaman bertanding di level yang lebih tinggi, yang tentunya akan sangat berguna dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di SEA Games nanti. Indra Syafri memilih 23 pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia U22. Dengan sektor penjaga gawang yang diisi oleh 3 pemain berpengalaman dari BRI Super League, yakni Cahya Supriyadi, Dava Fasha, dan M. Ardiansyah. Ketiganya sudah terbukti memiliki refleks cepat dan pengalaman yang sangat berguna di level profesional. Di lini depan, 2 pemain naturalisasi Rafael Struijk dan Jens Reven juga dipanggil untuk memperkuat serangan Indonesia. Kedua pemain ini membawa karakter yang berbeda, memberikan variasi serangan yang lebih kaya bagi tim. Selain itu, kedatangan 4 pemain yang bermain di Eropa semakin memperkuat skuad ini. Ivar Jenner, Dion Marcus, Marcelino Ferdinand, dan Mauro Zylstra tidak hanya membawa pengalaman bermain di liga-liga kompetitif, tetapi juga memberi dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Mereka mampu memberikan kualitas permainan yang lebih tinggi, yang tentunya akan sangat berguna dalam turnamen sekelas SEA Games. Menurut Jaya Hartono, mantan pelatih timnas Indonesia, kualitas skuad timnas U22 kali ini hampir setara dengan generasi yang meraih emas di SEA Games 2023 di Kamboja. Kualitas tim sekarang tidak terlalu berbeda dengan generasi yang lalu. Siapapun yang dimainkan, kualitas permainan timnas Indonesia U22 tetap solid, ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam hal komposisi tim, kekuatan utama tetap terletak pada kedalaman dan kualitas setiap pemain. Satu perbedaan mencolok adalah kebersamaan yang sudah terjalin antara para pemain. Generasi 2023 seperti Rizky Ridho CS sudah terbentuk sejak persiapan Piala Dunia U20 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. Sementara itu, skuad kali ini baru mulai menyatu sejak tampil di Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23. Meski begitu, hal tersebut bukanlah halangan bagi mereka untuk menciptakan sinergi yang solid di lapangan. Adaptasi gaya bermain juga menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia U22. Setelah sebelumnya ditangani oleh Gerald van den Berg yang memiliki filosofi bermain berbeda, kini tim ini kembali di bawah kendali Indra Syafri yang memiliki pendekatan dan gaya permainan yang khas. Pemain-pemain muda ini harus cepat beradaptasi dengan filosofi baru yang diterapkan oleh Indra Syafri agar mereka bisa tampil maksimal di SEA Games 2025. Dengan kekuatan tim yang terus terbangun serta pematangan taktik yang terus dilakukan, timnas Indonesia U22 berada di jalur yang tepat untuk meraih emas SEA Games 2025. Semua elemen tim, dari pemain hingga staf pelatih, memiliki tekad yang sama untuk mengulang prestasi luar biasa yang pernah dicapai 2 tahun lalu dan mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia di ajang SEA Games. Kini saatnya bagi para penggemar sepak bola Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada tim ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia U22 akan mampu mengulang prestasi emas di SEA Games 2025? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.